Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini tuh hari Rabu, udah jam setengah 9, jam 8.24. Dan aku baru banget pulang kantor karena hari ini aku melemburkan diri. Karena pokoknya ini namanya juga akhir tahun ya guys. Mungkin kalian juga relate, banyak banget kerjaan. Jadinya aku mengejar supaya hari Jumat nanti tuh aku tenggo. Makanya aku ngejarin kerjaan aku selesai secepatnya Rabu atau Kamis. Jadi aku Jumat tuh udah gak perlu lagi mikirin kerjaan buat hari Senin gitu. Dan aku pengen nunjukin ke kalian kalaupun misalnya kita lembur ataupun lembur pulang kemalaman, mungkin gak harus lembur kalian habis main dan lain sebagainya, itu tidak menghalangi diri kita untuk produktif gitu. Iya benar kan ya? Iya benar. Jadi pokoknya walaupun kita capek, udah nyampe rumah, mau apapun kegiatannya, kita masih bisa melakukan hal-hal yang produktif buat diri kita sendiri, bukan buat tambah capek, tapi beda gitu motivasinya. Kalau kayak aku sendiri, karena aku seharian 10 jam plus itu udah full isinya tampilan kerjaan di depan mata aku, di PC aku. Jadinya kalau misalnya aku langsung tidur, kayaknya sayang banget gitu. Aku ngerasa kayak bener-bener gak ada kehidupan sama sekali. Makanya aku men-treat otak aku untuk kayak ini loh, gue udah sampai rumah, gue punya kehidupan lain di luar perkantoran gue atau ya di aktivitas kita yang lain. Jadi abis ini aku mau ada tetap me time buat diri aku sendiri, karena me time gak melulu tentang kalian ke mall atau misalnya hangout sendiri di luar. Menurut aku dengan istirahat di rumah yang bener-bener kasih waktu untuk diri kalian sendiri, itu adalah me time juga. Jadi aku gak mau menyayangkan kayak pulang langsung cuma scrolling sampai ketiduran, kayak sayang banget gitu. Apalagi kurang bagus kan kalau misalnya sebelum tidur kita ngeliatin HP gitu, malah nanti kualitas tidur kita malah jadi kurang bagus gitu. Makanya aku mau nunjukin kalaupun malam udah capek, ini udah jam setengah 9 dan aku tuh jam 10 udah ngantuk biasanya, tapi karena ini baru jam setengah 9 dan baru bisa beraktivitas, makanya ya aku agak-agak molor sedikit lah, jam setengah 11 lah, itu jam 11 maksimal banget aku udah tidur gitu. Jadi ya kita mau lanjut aja ke kegiatan kita selanjutnya. Abis ini aku mau mandi, ini masih pakai baju kantor guys, outfit kantor banget nih. Jadi aku mau mandi dulu. Oke. Halo guys, welcome back lagi di video aku kali ini. Aku gak bakal ngejelasin satu-satu apa aja yang aku lakuin karena gak terlalu banyak kegiatannya dan udah aku tulis di videonya. Jadi kalian bisa lihat secara detail apa sih yang aku kerjain malam ini. Dan kali ini spesial lagi, aku mau curhat lagi nih guys. Akhir-akhir ini tuh aku lagi ngerasa aneh banget ya. Kadang tuh aku ngerasa waktu tuh cepet banget lewat gak sih? Tapi di sisi lain rasanya tuh kayak gak pernah cukup gitu. Padahal kalau dipikir-pikir waktu tuh sebenarnya gak hilang ya. Cuma mungkin gak kita arahin aja dengan baik. Dan malam ini aku cuma mau nunjukin hal sederhana aja buat kalian, bahwa pulang malam, capek, dan cuma punya sedikit waktu, bukan berarti hari kita tuh selesai begitu aja. Kita tetap bisa kok ngelakuin sesuatu buat diri kita sendiri. Sebenarnya waktu itu kita yang ciptain. Kita yang milih mau ngapain dengan sisa energi yang kita punya. Dan kalau kita mau, selalu ada kok ruang buat melakukan sesuatu yang bermanfaat buat diri kita sendiri. Dan lewat video kali ini aku mau nunjukin gimana aku bisa mengubah malam aku yang tinggal beberapa jam lagi sebelum ngantuk ya, jadi sesuatu yang lebih bermakna. Aku makin sadar kalau produktif itu bukan soal aktivitas fisik yang berat, bukan cuma tentang sibuk atau punya jadwal padat, tapi tentang gimana kita manfaatin waktu buat hal yang bermanfaat buat diri kita sendiri. Dan jujur salah satu hal yang paling bikin kita nggak produktif berdasarkan pengalaman aku adalah gadget kita sendiri guys. Ya betul banget, smartphone yang kita pegang sekarang ini. Halo guys, balik lagi nih, udah baru selesai mandi. Oh my god, seger banget, rambut aku agak basah. Ini aku mau pakai sheet mask. Oke, ini dia sheet mask yang lagi aku suka. Semua link produk yang ada di video ini bakal aku taruh di description box atau udah aku cantumin di products. Sekarang udah ada fitur baru di YouTube, aku juga baru tahu guys. Jadi kalian bisa langsung klik aja.
Oke, balik lagi. Sebelum masuk ke semuanya, disclaimer dulu. Apakah setiap hari aku ngelakuin rutinitas ini? Jawabannya enggak. Ada hari-hari dimana aku capek pol atau lagi nggak enak badan. Tapi bedanya aku nggak jadiin itu alasan jadi buat scrolling sampai ketiduran. Kalau capek ya istirahat, maksimalin tidur, bukan maksimalin layar HP-nya. Satu hal yang paling pengen aku highlight adalah tentang hiburan. Kita butuh hiburan, itu wajar banget. Stres kita munculnya mungkin kalau contoh di aku di kantor ya. Jadi pas ada waktu istirahat ya wajar dong kalau misalnya kita entertain diri kita sendiri. Ada yang scrolling, ada yang baca buku, ada yang nonton. Aku pun juga sering nonton sih. Aku biasanya nonton film atau drama pas di kantor pas lagi istirahat atau di kereta pas OTW pulang. Tapi justru karena hiburan itu perlu, kita juga harus punya batas. Kita harus tahu kapan cukup untuk melakukan atau melihat hiburan-hiburan itu. Karena kalau kita udah capek kerja, udah hibur otak di jam kerja atau di perjalanan pulang, ya udah itu tuh cukup banget sebenarnya. Jangan sampai kita bawa terus sampai rumah. Kenapa? Karena kalau terus dilanjut yang ada malah keterusan. Bukannya healing, malah overstimulated dan akhirnya nggak ngapa-ngapain selain scroll atau nonton drakor karena kepo. Jadi kita terus-terus sampai tahu-tahu udah lewat aja 1 jam, ya nggak sih? Makanya aku selalu entertain diri aku di waktu yang tepat supaya pas sampai rumah tuh mood aku udah balik, hati juga lebih enteng, dan sisa malam bisa aku pakai nih buat hal-hal yang lebih berkualitas kayak yang kalian lihat di video kali ini. Jadi bukan cuma sekedar pelarian kerja terus jadiin alasan buat aku cuma scrolling HP sampai ketiduran. Dan aku nggak bilang kalau smartphone itu salah ya, dia cuma benda mati. Tinggal gimana kitanya aja yang jadi pengguna yang lebih smart. Jangan sampai malah kita yang diatur sama HP. Apalagi kalau sampai mood kita tuh tergantung sama apa yang kita tonton. Mungkin dari kita ada yang mikir, ah udah jam 8, udah jam setengah 9, udah mau jam 10, mau ngapain lagi, udah gak sempet, mending main HP aja sampai ketiduran. Padahal pemikiran itu tuh muncul bukan karena kita beneran gak punya waktu, tapi karena kita udah kebiasaan dan kita udah kecanduan stimulasi dari pagi sampai sore. Makanya lewat video ini aku pengen buktiin kalau itu tuh gak benar. Malam ini aku sampai rumah jam setengah 9 malam dan jam 11 aku udah harus siap tidur. Otomatis aku cuma punya waktu 2,5 jam, tapi bisa kok melakukan banyak hal. Kenapa bisa? Satu-satunya adalah karena aku nggak main HP. Walaupun tetap pakai iPad ya seperti yang kalian lihat buat nonton YouTube, tapi itu cuma buat background noise aja supaya nggak sepi. Tapi fokus utamanya tetap journaling, baca buku atau aktivitas lain. Akhir-akhir ini aku juga punya habit baru guys sebelum tidur, yaitu ngobrol sama diri sendiri. Tanpa HP, tanpa suara, tanpa musik, cuma ada aku sama pikiran aku doang. Tiap malam aku tuh cuma tanya 3 hal sama diri aku. Yang pertama, gimana perasaan aku hari ini? Yang kedua, apa sih yang lagi aku khawatirin malam ini sebelum tidur? Yang ketiga, 3 hal apa yang aku syukurin hari ini? Biasanya jawabannya tuh pasti bercabang. Kadang jadi panjang juga dan itu nggak apa-apa. Ikutin aja karena dari pengalaman aku, kalau kita langsung tidur tanpa kasih ruang nih buat pikiran kita ngomong, justru kepala tuh makin penuh gak sih? Karena dipaksa dibilang udah jangan dipikirin, ya justru kita malah kepikiran, ya gak sih? Jadi ternyata kadang tuh emosi atau pikiran kita tuh cuma butuh didengerin aja, butuh diperhatiin, dan pas akhirnya kita merem sambil meluk bantal, rasanya tuh jauh lebih tenang, gak seberisik biasanya. Dan hasilnya dari habit-habit baru yang aku lakuin ini, walaupun aku berangkat dari rumah jam 6.20 pagi, setengah 7 kurang, dan baru sampai rumah tuh jam setengah 9 malam, yang berarti 14 jam nih aku di luar rumah dengan screen time dari PC, dari HP. Masa sih aku gak bisa nyisihin 2-3 jam aja buat diri sendiri, buat tubuh aku sendiri loh yang udah nemenin aku seharian. Bener gak sih guys? Halo guys, maaf banget kalau misalnya bentukannya kayak gini. Jadi ini sekarang udah jam 9.22, udah jam setengah 10. Dan tadi kan aku udah manasin catokan aku ya, dan sekarang aku mau catokan. Sebelum aku catokan, aku selalu pakai ini. Ini dari L'Oreal Elvive Extraordinary Oil.
Aku udah pakai ini lama banget dan itu satu-satunya produk selama ini yang paling cocok buat ngelindungin rambut aku dan bikin shiny juga rambutnya. Oke, lanjut sambil nemenin aku nyatok nih. Menjelang tahun baru ini, tahun 2026, semoga kalian juga bisa nemuin cara yang paling cocok buat nyayangin diri kalian. Pakai versi kalian sendiri. Semoga video ini bisa jadi pengingat kecil untuk kita semua lebih bijak pakai smartphone. Jangan sampai kita yang diatur sama HP atau menggantungkan mood kita ke apa sih yang kita konsumsi, apa yang kita tonton dari mungkin Reels, dari TikTok dan lain sebagainya. Kalau kalian hari ini pulang capek, coba deh luangin sedikit waktu. Gak harus semua rutinitas dilakuin jadi satu. Boleh cuma salah satunya, misal cuma stretching sebentar, atau beresin kamar sedikit, atau sekedar tarik napas panjang. Kasihan loh badan kita yang udah kerja keras banget sepanjang hari, karena dia juga butuh diapresiasi. Jadi aku harap penonton aku di sini bisa menemukan kenyamanannya sendiri setelah beraktivitas di rumah. Kalau aku sendiri sih ngerasa kalau misalnya naik ke kasur belum bersih, kayaknya ada yang kurang gitu dan juga jadinya rasanya nggak nyaman. Tapi aku tidak menyalahkan atau aku nggak bilang kalau misalnya orang-orang yang pulang langsung scrolling HP terus tidur itu tuh salah atau kurang tepat, tapi lebih ke cara orang menyenangkan dirinya kan beda-beda ya. Kalau aku sendiri, kalau misalnya nge-scrolling, biasanya tuh aku nggak terlalu bisa tidur karena mungkin udah kecanduan sama yang aku tonton ya. Jadi rasanya tuh mau nonton lagi. Sebenarnya lebih ke situ aja sih. Jadi kalau misal kalian memang nyaman dan suka dengan cara seperti itu, ya nggak apa-apa. Aku juga tidak melarang atau bilang itu sesuatu yang buruk banget gitu, enggak. Karena mungkin ada beberapa dari kita yang emang sumber pekerjaannya tuh nonstop, yang nggak bisa ninggalin HP, itu kan juga bisa ya. Jadi masih banyak faktor. Cuma di sini aku mendukung teman-teman yang mungkin sepemikiran sama aku, yang juga lebih suka melakukan aktivitas lain setelah pulang aktivitas malam, apalagi lembur gitu ya. Ini tuh aku ngerasa refresh banget setelah lembur. Abis ngeliatin kerjaan yang banyak banget, terus aku baca buku, rasanya tuh kayaknya bisa ngeliat hal lain aja tuh aku seneng banget gitu guys. Dan ini udah jam 10:30 malam, udah selesai semuanya, aku udah baca buku, udah banyak banget hal yang aku kerjain. Akhirnya aku siap-siap mau tidur. Aku matiin iPad aku, terus juga aku balikin ke tempat semula. Dan ini selalu jadi habit aku untuk sebelum tidur tuh kalau bisa kamar tuh harus selalu rapi. Dan sebelum tidur juga aku pastiin kalau misalnya aku stretching, gak usah banyak-banyak gerakannya, yang senyaman kita aja, gak harus yang ngikutin video juga gak apa-apa. Halo guys, jadi ini udah jam 10.48, pas banget kan jam 11 malam. Sebelum jam 11 sudah selesai semuanya. Ini aku harap video ini bisa membuktikan kalau gak ada yang namanya gak ada waktu guys. Buat kalian mungkin mau baca buku, mau beresin kamar sedikit, mau skincarean, mau journaling, mau nonton sesuatu yang kalian suka, gak ada yang namanya gak ada waktu. Karena aku percaya bahwa waktu itu bisa kita ciptain sendiri, tinggal kita tuh mau atau enggak. Dan mungkin diantara kita mau tapi nggak sadar sama apa yang ngedistract kita, yaitu HP guys. Kalau kalian lihat, aku bener-bener dari tadi ngevlog aku nggak ada buka HP sama sekali. Tadi cuma sempat telepon pacar aku buat ngabarin kalau aku lagi journaling dan sebagainya dan seterusnya. Dan abis ini paling aku mau teleponan sama dia. Ini udah jam 11 buat ya live update aja hari ini kayak gimana gitu. Tapi pokoknya overall intinya dari video ini pesannya adalah kalian bisa kalau kalian mau guys, apapun itu. Buktinya aku tadi baru sampai rumah jam 8:30. Mungkin kesannya kayak ya ampun udah malam banget gitu, ini gimana, gue mau baca buku, gue mau bersihin kamar, terus mau skincare, oke. udah pusing duluan. Tapi please kalian coba jalanin aja dan pakai timer aja kalau misalnya kalian ngerasa itu terlalu berat. Kayak tadi baca buku aku timerin cuma 15 menit. Terus habis itu tadi aku juga ada saat teduh ibadah, dia 1 jam, tapi aku sambil journaling juga tadi, sambil ngerapin kamar sebentar. Tapi pas bagian tadi di bagian khotbahnya gitu, ya udah aku fokus dengerin gitu. Dan udah selesai, aku bisa baca buku. Dan ini buktinya nih, terbukti guys, ini belum jam 11
Berarti dari jam setengah 9, setengah 10, setengah 11, cuma 2,5 jam lebih dengan tanpa HP aku bisa melakukan banyak hal. Jadi aku harap banget semoga ini bisa memotivasi kalian dan membuat kalian yang mungkin sekarang cuma lagi scrolling, please bangun guys, bangun. Kalaupun berat, lakuin aja dulu sedikit. Misalnya mau baca buku, gak usah langsung pikirin baca bukunya, ambil aja dulu bukunya, buka pelan-pelan, baca cuma 1 halaman, pasti keterusan. Dan itu berlaku buat semua aktivitas yang aku contohin tadi. Jadi aku harap ini semua bisa bermanfaat buat kalian. Dan ini aku mau tidur, udah jam 11. Besok bangun pagi lagi di hari Kamis. Pokoknya ya, aku berharap banyak dari video kali ini semoga bisa memberikan manfaat yang baik buat kalian. Dan wishnya selalu sama, semoga kalian sehat, kalian bahagia, kalian sukses dimanapun kalian berada. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye, good night, love you.